Cecilia Bunga Makin, NIM 0612300055, kelas akuntansi 2C. Hubungan elastisitas permintaan, reference revenue, dan marginal revenue. Yang pertama, pengertian elastisitas permintaan. Elastisitas permintaan adalah ukuran yang menunjukkan seberapa besar respon atau perubahan jumlah barang yang diminta oleh konsumen ketika terjadi perubahan harga barang. Secara khusus, elastisitas permintaan menggambarkan sensitivitas konsumen terhadap perubahan harga suatu produk. Lanjut, memahami elastisitas permintaan. Konsep elastisitas permintaan adalah penting dalam memahami perilaku konsumen dan implikasinya. Yang berikut grafik elastisitas permintaan. Yang pertama, elastisitas permintaan yang dikenal elastis. Permintaan dikatakan elastis jika perubahan presentasi dalam harga menyebabkan perubahan presentasi yang lebih besar dalam jumlah diminta. Contohnya, jika harga suatu produk naik 10% dan jumlah yang diminta turun lebih dari 10%, maka permintaan untuk produk tersebut elastis. Yang kedua, elastisitas permintaan yang dikenal inelastis. Permintaan dikatakan inelastis jika perubahan presentasi dalam harga menyebabkan perubahan presentasi yang lebih kecil dalam jumlah diminta. Contohnya, jika harga suatu produk naik 10% dan jumlah yang diminta turun kurang dari 10%, maka permintaan untuk produk tersebut adalah inelastis. Yang ketiga, elastisitas permintaan uniter elastis. Permintaan dikatakan memiliki elastisitas unit jika perubahan presentasi dalam harga menyebabkan perubahan presentasi yang sama dalam jumlah diminta. Contohnya, jika harga suatu produk naik 10% dan jumlah yang diminta turun tepat 10%, maka permintaan untuk produk tersebut memiliki elastisitas unit. Lanjut, faktor-faktor mempengaruhi elastisitas permintaan. Yang pertama, ketersediaan barang substitusi. Semakin banyak barang pengganti yang tersedia, semakin besar elastisitas permintaannya. Produk dengan banyak barang pengganti cenderung memiliki elastisitas harga yang tinggi karena konsumen dapat dengan mudah beralih ke barang lain jika harga produk tersebut naik. Yang kedua, keberagaman produk. Produk yang memiliki banyak variasi dan pilihan memiliki elastisitas permintaan yang lebih tinggi karena konsumen memiliki opsi untuk memilih produk yang paling sesuai dengan keinginan konsumen. Yang ketiga, waktu. Waktu juga dapat mempengaruhi elastisitas permintaan. Permintaan suatu produk bisa menjadi lebih elastis seiring berjalannya waktu karena konsumen memiliki lebih banyak pilihan dan informasi untuk membuat keputusan pembelian. Lanjut, hubungan elastisitas permintaan dengan reference revenue. Elastisitas permintaan memiliki hubungan erat dengan reference revenue atau pendapatan rata-rata perusahaan. Ketika permintaan suatu produk bersifat elastis, kenaikan harga akan diikuti oleh penurunan jumlah yang diminta secara signifikan. Hal ini menyebabkan AR meningkat. Sebaliknya, jika permintaan bersifat inelastis, kenaikan harga tidak akan terlalu menurunkan jumlah yang diminta. Oleh karena itu, AR akan meningkat seiring dengan kenaikan harga. Yang berikut grafik reference revenue. Yang pertama, permintaan elastis. Kurva reference revenue menurun tajam karena setiap kenaikan harga menurunkan total penerimaan. Yang kedua, permintaan inelastis. Kurva reference revenue meningkat karena setiap kenaikan harga kenaikan total penerimaan. Lanjut, hubungan elastisitas permintaan dengan marginal revenue. Selain reference revenue, elastisitas permintaan juga mempengaruhi marginal revenue, pendapatan tambahan perusahaan. Pada permintaan elastis, setiap kenaikan harga sedikit akan menurunkan penjualan secara signifikan, sehingga AR akan menurun. Di sisi lain, pada permintaan inelastis, kenaikan harga tidak terlalu berdampak pada penjualan. Akibatnya AR akan meningkat seiring dengan kenaikan harga jual produk. Yang berikut grafik marginal revenue. Permintaan elastis, kurva marginal revenue bernilai negatif karena setiap kenaikan harga menurun. Contoh soal elastisitas permintaan.
Sebuah toko elektronik mengalami peningkatan harga pada produk televisi sebesar 10%. Sebelum kenaikan harga, toko tersebut menjual rata-rata 20% unit televisi per bulan dengan harga 5 juta rupiah per unit. Setelah kenaikan harga, penjualan televisi menurun menjadi 160 unit per bulan. Di sini hitunglah elastisitas permintaan untuk produk televisi tersebut. Yang kedua, apakah permintaan terhadap televisi ini bersifat elastis, unit elastis atau inelastis? Pembahasannya, hitunglah presentasi perubahan harga dibagi presentasi perubahan harga sama dengan harga baru dikurangi harga awal per harga awal dikali 100%. Sama dengan 5.500.000 dikurangi 5 juta per 5 juta dikali 100% sama dengan 10%. Selanjutnya, hitung presentasi perubahan jumlah produk. Presentasi perubahan jumlah produk sama dengan jumlah produk baru dikurangi jumlah produk awal per jumlah produk awal dikali 100%. Sama dengan 160 dikurangi 200 per 200 dikali 100% sama dengan min 20%. Selanjutnya, hitung elastisitas permintaan dibagi elastis sama dengan presentasi perubahan jumlah produk per presentasi perubahan harga sama dengan min 20% dibagi 10% sama dengan min 2. Yang kedua, permintaan terhadap televisi ini bersifat elastis. Hal ini berarti penurunan 10% dalam harga mengakibatkan penurunan 20% dalam jumlah penjualan. Pelanggan sangat sensitif terhadap perubahan harga televisi. Contoh soal average revenue. Sebuah toko pakaian menjual kaos dengan harga 100.000 per kaos. Selama bulan ini, toko tersebut berhasil menjual 200 kaos. Itulah average revenue yang diperoleh toko tersebut. Jawabannya, total revenue sama dengan harga per kaos dikali jumlah kaos terjual. Total revenue sama dengan 100.000 dikali 200 sama dengan 220 juta. Average revenue sama dengan total revenue per quantity sold. Average revenue sama dengan 20.000 per 200.000 sama dengan 100.000. Jadi average revenue yang diperoleh oleh toko pakaian tersebut adalah 100.000 per kaos. Yang berikut rumus untuk menghitung average revenue. Rumus untuk menghitung average revenue atau pendapatan rata-rata adalah sebagai berikut, di mana average revenue pendapatan rata-rata yang diperoleh dari setiap unit produk yang terjual dikurangi total revenue. Total pendapatan yang diperoleh dari penjualan produk yang quantity sold sama dengan jumlah produk yang terjual. Dengan menggunakan rumus di atas, kita dapat menghitung rata-rata. Yang berikut rumus marginal revenue. Rumus marginal revenue adalah perubahan pendapatan yang dihasilkan dari penjualan satu unit tambahan produk. Rumus untuk menghitung marginal revenue adalah delta total revenue dibagi delta quantity sold. Contoh soal, sebuah toko komputer menjual laptop seharga 10 juta per unit. Data penjualan mereka adalah sebagai berikut. Jumlah laptop terjual sebelumnya 50 unit, total pendapatan sebelumnya 500.000, jumlah laptop terjual setelahnya 60 unit. Total pendapatan setelahnya 600.000. Hitunglah marginal revenue dari penjualan laptop ke 60. Pembahasannya, hitung perubahan total pendapatan sama dengan delta total revenue dikurangi total revenue setelahnya dikurangi total revenue sebelumnya. Delta total revenue dikurangi 600.000 dikurangi 500.000 sama dengan 100.000. Yang kedua, hitung perubahan jumlah produk terjual. Delta quantity sold sama dengan
Jumlah laptop terjual setelahnya dikurangi jumlah laptop terjual sebelumnya. Delta quantity sold sama dengan 60 dikurangi 50 sama dengan 10. Baik, terima kasih.